Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan tak pernah pilih kasih. Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Dengan berkat limpah rahmat serta hidayahnya, kita masih diberikan beribu-ribu kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat Islam, maupun nikmat sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan saat ini. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya menyampaikan materi tentang Say No to Valentine. Terkadang, umat muslim masih menganggap Valentine's Day merupakan hal sepele yang masih dirayakan sampai saat ini. Tapi nyatanya, Hari Valentine's atau yang biasa disebut dengan Hari Cinta pada tanggal 14 Februari adalah Hari Zina Internasional. Dalam Islam, memang diisyaratkan berkasih sayang kepada sesama kaum muslim. Namun, semuanya berada dalam batas-batas dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita dapatkan para pemuda dan pemudi dari kalangan kaum muslimin yang masih jahil tentang permasalahan ini. Parahnya lagi, ada sebagian orang yang tidak mau peduli dan hanya mau menuruti hawa nafsunya saja. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengharamkan cinta, bahkan Allah mengatur secara khas dengan baik sehingga kita bisa menyalurkannya dengan baik pula. Tapi tidak dengan zaman sekarang. Dunia seolah mengarahkan cinta sama dengan nafsu. Dan ini sama seperti orang yang merayakan Valentine's Day. Ketika muslim merayakannya, kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak beragama Islam yang merayakan Valentine's Day. Dan mereka lupa bahwa ini bukan bagian dari perayaan mereka, bahkan ini merupakan bagian dari perayaan yang menyesatkan. Hari Valentine's berasal dari perayaan Romawi yang akhirnya diadopsi menjadi ritual agama Nasrani. Merayakan Valentine's Day berarti telah meniru tradisi dan kepercayaan mereka, dan Islam melarang kita untuk meniru orang kafir. Salah satu dampak buruk jika kita mengikutinya, bahwa dengan mengikuti mereka berarti memperbanyak jumlah mereka, mendukung dan mengikuti agama mereka. Padahal seorang muslim dalam setiap rakaatnya membaca Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Al-Fatihah ayat 6-7. Keinginan untuk ikut-ikutan dalam diri kita memang ada, akan tetapi hal tersebut menjadi tercela dalam Islam apabila orang yang diikuti berbeda dengan kita dari sisi keyakinan dan pemikirannya. Apalagi bila mengikuti dalam perkara akidah, ibadah, syiar dan kebiasaan. Rasulullah SAW bersabda, "Man tasyabbahu biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk kaum tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Dan sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 51. Acara Valentine's Day mengantarkan seseorang kepada bentuk maksiat yang paling besarnya adalah bentuk perzinaan. Bukankah momen seperti ini digunakan untuk meluapkan perasaan cinta kepada orang tercinta? Baik dengan cara memberikan hadiah, menghabiskan waktu hanya berdua saja, bahkan terkadang sampai kepada jenjang perzinaan. Dalam merayakan hari Valentine's, ada semacam kepercayaan bahwa melakukan maksiat dan larangan-larangan agama seperti berpacaran, berpegangan tangan, berpelukan, dan lain sebagainya di kalangan sesama remaja itu wajar. Alasannya, semua itu adalah ungkapan rasa kasih sayang.
Padahal mendekati zina aja tidak boleh dan haram, apalagi melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surat Al-Isra ayat 32. Namun disayangkan, sebagian kaum muslimin berlomba-lomba dan berbangga dengan perayaan Valentine's Day. Dan di hari itu, mereka saling berbagi hadiah mulai dari coklat, bunga, hingga lebih dari itu kepada pasangannya masing-masing. Padahal, perayaan seperti ini tidak boleh dirayakan dalam agama kita. Dalam agama kita yang sempurna ini, hanya tercatat 2 hari raya dalam Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu terlarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan agama Islam. Segala perkara telah diatur dan diisyaratkan oleh Allah. Ikut Valentine's Day berarti menghancurkan kepribadian dan karakter kita sendiri, kepribadian Muslim. Maka dari itu, jauhilah kebiasaan yang jahiliyah, yang dapat merusak kepribadian kita, merusak keislaman kita. Jika generasi muda Muslim telah rusak, maka Islam ini akan mudah dihancurkan. Kita sebagai Muslim memiliki karakter dan kepribadian yang khas dan istimewa berdasarkan teladan Rasulullah SAW. Tanggung jawab kita adalah menyirap, mengamalkan, dan meliharanya. Jadi, mengapa harus mengambil kepribadian orang lain yang belum tentu baik atau bahkan nyata keburukannya? Dan bagi teman-teman, terutama yang remaja, sebaiknya sebelum kita memperingati atau merayakan sesuatu, sebaiknya kita pelajari dulu dan pahami apa yang kita lakukan. Jadi, jangan asal ikut-ikutan sesuatu yang kita tidak tahu asal-usulnya. Padahal, hari perayaan Valentine's dapat digunakan untuk merusak akidah orang-orang Muslim agar berbuat maksiat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Dan semoga dengan materi yang tidak banyak ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita ke jalan yang lurus dan menjauhi larangannya. Jika ada kebenaran, datang hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.